Innal insana khuliqa halu'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan segala rutinitas amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang tafsir penjelasan dari surah Al-Ma'arij ayat 19. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan halu'a, berkeluh kesah. Dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan ada 3 makna halu'a. Yang pertama adalah dayyiqul qalbi, sempitnya hati, sehingga manusia itu mudah galau, mudah sumpek, mudah sambatan. Yang kedua adalah syiddatul hirsi, keinginannya kuat, keinginannya banyak, ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah qillatus sabri, sedikit sabarnya, gak sabaran. Ini 3 sifat dasar manusia. Yang pertama adalah sempitnya hati, mudah galau, mudah sumpek. Yang kedua, keinginannya banyak, ingin ini, ingin itu. Dan yang ketiga adalah qillatus sabri, sedikit sabarnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar manusia tidak terus-terusan terjebak dengan 3 sifat ini. Solusi yang pertama dilanjutkan pada ayat selanjutnya adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang menjalankan sholat. Sholat bagaimana yang bisa memberikan jalan keluar dari 3 sifat manusia tadi? Ayat selanjutnya Allah menjelaskan alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang senantiasa istiqomah terus-menerus dalam menjalankan sholatnya. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan lagi di ayat 34, alladzina hum ala sholatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Bagaimana seorang hamba menjaga sholat? Yang pertama syaratnya adalah dengan menyempurnakan wudhu, kemudian menyempurnakan gerakan, yaitu dengan tumak ninah, dengan tenang. Kemudian bacaannya khusyuk, yaitu menghadirkan hati ketika sholat. Selanjutnya adalah tepat waktu. Dan yang terakhir adalah dengan berjamaah. Maka ketika kita sholatnya sudah terus-menerus dan sholat kita terjaga atau kita mampu menjaga kesempurnaan sholat, maka insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah dari 3 sifat dasar manusia tadi. Hal ini juga sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah juz 2, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah, dan minta tolonglah kalian dengan sabar serta menjalankan sholat. Artinya ketika kita punya permasalahan, punya sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan solusi, jalan keluar, yaitu dengan cara kita bersikap sabar. Dan yang kedua yaitu dengan memperbanyak menjalankan sholat. Bahkan dalam sebuah tafsirnya dijelaskan, makna sabar di sini ada yang memberikan pengertian as-sabru bimakna as-saum. Jadi dengan puasa yang kita jalankan saat ini juga secara otomatis sebagai sebuah solusi dari Allah ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah dapat 2 poin, yaitu ketika dengan 3 sifat dasar tadi, solusi yang pertama adalah sholat, dan yang kedua adalah dengan sabar atau ketika kita dalam keadaan menjalankan ibadah puasa.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masih tentang salat. Dijelaskan di sini, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kana idza asaba ahla baitihi dhiqun." Ketika keluarga beliau ditimpa suatu ujian atau kesempitan, amarahum bis sholati. Beliau memerintahkan keluarga beliau untuk menjalankan sholat. Watala hadhil ayah. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Surah Thaha ayat 132. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat, wastabir 'alaiha, dan senantiasa berusahalah sabar ketika menjalankan sholat. Artinya dengan mengharap, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqa. Kami tidak mengharapkan rizki darimu. Kami Allah. Nahnu narzukuk, akan tetapi kami Allah yang akan memberikan rizki kepada engkau. Wal 'aqibatu littaqwa, dan itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, ketika kita ingin rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara atau jalan keluarnya adalah dengan cara memperbanyak menjalankan sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya selain sholat, dari solusi agar manusia terbebas dari 3 sifat tadi, yaitu dhayyikul qalbi, syiddatul hirsi, wa qillatus sabri, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimkan atau terus-menerus mengucapkan istighfar atau memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan atau kesusahan, faraja, yaitu kelapangan, kemudahan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah jadikan dari setiap kesempitan, kesumpekan, makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan memperbanyak istighfar ini, secara otomatis Allah akan mengangkat kesedihan dalam hati kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita punya, dan Allah akan memberikan rizki pada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada sebuah cerita menarik ya, tentang istighfar. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau didatangi oleh salah seorang tamu. Tamu ini sedang mengadu pada beliau ya. Tamu ini berkata, "Ya Taqiyuddin." Di panggilan dari Imam Hasan Al-Basri adalah Taqiyuddin. Si tamu mengadu, "Innas samaa lam tumtir." Sesungguhnya langit sedang tidak turun hujan. Faqala lahul Hasan, "Istaghfirillah." Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, "Beristighfarlah kepada Allah." Kemudian datang lagi tamu yang lain mengadu kepada beliau, "Ashku al-faqr." Saya sedang tidak memiliki uang. Saya sedang fakir. Saya sedang tidak memiliki apa-apa. Faqala lahu istaghfirillah. Beliau berkata, beristighfarlah kepada Allah.
Kemudian datang lagi tamu yang ketiga. Si tamu ini mengadu, imro'ati akhirun la talid. Sesungguhnya istriku tidak bisa mengandung, atau saya belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu istaghfirillah. Kemudian beliau berkata pada tamu yang ketiga, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi tamu yang keempat, mengadu pada beliau, ajadabatil ardu falam tumbit. Di bumi sedang kering sehingga di daerahku tidak bisa ditumbuhi tanaman. Faqala lahu istaghfirillah. Beliau berkata, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para santrinya Imam Al-Hasan Al-Basri ini takjub dengan apa yang diberikan, dengan solusi yang diberikan beliau kepada tamu yang hadir. Bahwasanya setiap tamu yang mengadu dengan nasibnya masing-masing selalu dijawab oleh beliau dengan istaghfirillah. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena menjawab ketakjuban para santrinya, beliau berkata, awama qara'tum qauluhu ta'ala. Apa yang saya berikan ini, atau solusi yang saya berikan kepada setiap tamu saya ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh ayat 10-12. Allah berfirman, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah zat yang memberikan ampunan. Dengan banyak istighfar itu, Allah akan memberikan, yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan di atas bumi. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan kemudian Allah akan memberikan berkah, yaitu dengan memberikan banyak harta serta anak keturunan. Dan kemudian Allah akan menumbuhkan kebun-kebun, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai yang kering. Jadi dari firman Allah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan di suatu daerah. Kemudian Allah akan memberikan rizki yang lapang kepada kita. Kemudian Allah akan memberikan karunia anak kepada orang yang belum bisa memiliki keturunan. Dan Allah akan menumbuhkan kebun-kebun. Dan Allah juga akan mengalirkan air di setiap sungai yang kering. Disebabkan apa? Yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu ketika manusia memiliki atau punya kecenderungan dengan 3 sifat yang utama tadi, yaitu sempitnya hati, kemudian yang kedua adalah banyak keinginan, dan yang ketiga adalah sedikit sabarnya. Solusinya adalah yang pertama dengan memperbanyak sholat, kemudian yang kedua as-sabar, sabar, atau bisa dimaknai dengan memperbanyak menjalankan puasa, karena dengan puasa itu secara otomatis Allah kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada satu hadis di sini, tadi ada sedikit yang terlewatkan, tentang keutamaan orang yang istiqomah dalam menjalankan sholat. Dijelaskan di sini
anna man hafadhu 'ala sholati, barang siapa yang istiqomah menjaga sholatnya, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah akan memberikan 5 hal. Allah akan memberikan karunia kepada orang yang menjaga sholatnya dengan 5 keutamaan. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqul aishi, Allah akan mengangkat darinya dari kesempitan hidup. Jadi orang yang mendawamkan sholat, orang yang istiqomah sholat, Allah akan mengangkat kesempitan hidup, atau Allah akan memberikan kelapangan ketika dia menjalankan suatu kehidupan, atau ketika dia dalam keadaan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'adzabul qabri, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihillahu ta'ala kitabahu biyamini, Allah di akhirat kelak akan memberikan kitab tulisannya atau kitab catatan amal baiknya dengan tangan kanannya. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqi, seperti kilat. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisab. 5 kemuliaan bagi orang yang istiqomah sholat, yaitu yang pertama tadi adalah akan diangkat dari kesempitan hidup. Yang kedua, diangkat atau diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah akan memberikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Yang keempat, dia akan melewati jembatan Sirat seperti kilat. Dan yang kelima, dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hal ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi amal pertama yang dihisab oleh Allah di akhirat adalah salat. Fa in sholahat sholaha sairu amali, ketika salat itu benar, bagus, maka seluruh amal-amal yang lain juga tertulis bagus. Wa in fasadat fasada sairu amali, maka ketika sholatnya itu tidak baik atau cacat, maka seluruh amal-amal yang lain juga cacat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagi orang yang senantiasa menjaga sholat, maka Allah akan memasukkan seorang hamba ke surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihitung atau tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan solusi yang terakhir dari agar kita diselamatkan oleh Allah dari sifat yang sudah disebutkan di atas adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u. Sesungguhnya hati manusia itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Kemudian para sahabat bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, obatnya apa dan hal apa yang bisa kita lakukan agar hati kita tidak berkarat? Kemudian beliau menjawab, bi tilawatil Quran wa dzikril mauti, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan mengingat mati. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang dawaul qalbi, ya, penawar hati atau obatnya hati. Khamsatu asya, ada 5. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimallahu ta'ala, yang juga dikutip oleh Sunan Bonang yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa, yaitu tombo ati iku limo.
Ternyata beliau Sunan Bonang itu mengutip dari perkataan Sayyidunal Imam Ibrahim Al-Khawas rahimallahu ta'ala. Apa saja? Yang pertama yaitu qiraatul Quran bitadabbur. Obat hati yang pertama yaitu membaca Al-Quran secara tadabbur, atau maca Quran angen-angen sak maknani. Yang kedua adalah wa ikhlaul batni, mengkosongkan perut, atau dengan memperbanyak menjalankan ibadah puasa. Kalau dalam bahasa Jawanya kudu weteng ingkang luwe. Yang ketiga adalah wa qiyamul laili, mendirikan malam, artinya memperbanyak ibadah ketika malam hari. Jadi kalau di dalam bahasa Jawanya salat wengi lakonono. Yang keempat adalah wa tadarru'u 'indas sahari, merendahkan diri ketika sahur, artinya memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, ya, mengingat diri pada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Jawanya zikir wengi ingkang suwe. Dan yang kelima adalah majalisatus sholihin, memperbanyak duduk dengan orang-orang solih, dengan ikut majelis-majelis taklim, atau dalam bahasa Jawanya wong kang soleh kumpulono. Maka insya Allah dalam bulan Ramadan ini, dengan sering kita membaca Al-Quran, dengan sering kita tilawah Al-Quran, akan membersihkan hati kita, akan menjadikan hati kita lebih bersinar, dan dengan hal itu maka insya Allah kita akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Hati kita akan semakin lapang, hidup kita akan semakin tenang, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini bermanfaat, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا